Jelas suara saya? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa turun? Naik lagi apa di sini aja? Ya, udah kelihatan kan? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu di dalam Islam itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya Bu PJ Bupati, tamunya Bapak Ibu di Batang. Saya harus nurut, suruh turun, suruh naik, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya di sini apa maju? Ya kadang sini kadang turun ya. Gimana maksudnya? Soalnya suruh sini, ini sini. Oh, itu kurangnya salahnya. Salahnya Bapak Ibu di situ. Yang pengen ini pindah sini gak apa-apa. Ibu-ibu kalau pengen mau pindah ke sini gak apa-apa, ini sudah untuk acara sudah selesai, untuk penyerahan tasarufan sudah selesai. Jadi kalau memang pengen di depan sini boleh, gak apa-apa. Ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Masih ada iklan. Tapi mohon maaf, suara saya cukup jelas. Untuk ibu-ibu suara saya jelas. Dimanapun saya ceramah, untuk ngecek suara jelas apa tidak tergantung respon jawaban yang saya dengar dari pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya itu standar di seluruh Indonesia. Saya pernah kelilingi dari mulai ujung Papua sampai nyebrang Papua Nugini sampai pulau terluar, semua provinsi di Indonesia alhamdulillah sudah saya kunjungi. Dari Natuna, Tanjung Balai, Meranti sampai pulau terluar sudah saya kunjungi. Dan saya tahu persis jawabannya standar kalau suara saya jelas. Maka tolong ibu-ibu suara saya jelas. Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya akan mulai kalau jelas clear suara saya. Ibu-ibu jelas? Kalau jelas tolong jawab dengan lantang supaya tahu responnya. Kalau jelas jawab sejujur-jujurnya. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Oh berarti jelas. Sudah gitu aja. Untuk bapak-bapak suara saya jelas? Jelas. Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Jelas Pak? Jelas. Kalau jelas jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Nggak jelas ya suara saya? Jelas nggak? Kok yang jawab cuma 3 orang? Bapak-bapak setuju dengan poligami? Kayaknya ini pengajian Bu, pulangnya tawuran suami istri. Dah hanya ngecek suara. Baik, tapi jelas suara saya ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadkurubahu wal ladina la yadkurubahu kama salil hayy wal mayyit. Wa qala aidan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alama. Wa qala aidan wa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Au kama qala Rasulullah SAW wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum al-ayat sallallahu alaihi wasallam karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa berkah. Berapa waktu yang lalu saya keliling ke Pantura sampai ke Pati sana sudah mulai kekeringan untuk dropping air karena sudah mulai kekeringan. Tapi alhamdulillah Batang tidak sampai kekeringan, sudah ada keberkahan dengan adanya hujan. Alhamdulillah. Keberkahan yang kedua mudah-mudahan ini menjadi jalan surgawi bagi kita semuanya. Hari ini kedatangan saya mudah-mudahan memberikan satu keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang sini dikasih kesembuhan. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari ini hamil di tengah jalan. Yang anaknya masih nakal-nakal pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan jadi keluarga yang sakinah mawadah rahmah. Utang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Yang muslimat ini belum lunas ini kerudungnya. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Hari ini mohon maaf begitu saya dihubungi dari Kesra langsung Pak Isanuddin langsung saya lock. Dan komitmen itu saya jaga, saya tidak mau isuk dele sore tempe. Dan kalau sudah komitmen seperti ini, maka jadwal saya padahal saya besok pagi sudah harus di Karanganyar di 2 tempat langsung ke Magelang tadi. Sambung menyambung sampai saya pesen patwal, tolong karena itu ngejar waktu karena ternyata ada perubahan jalan dari Pak PJ Gubernur tiba-tiba di Magelang. Padahal acaranya harusnya nggak besok. Tapi saya komitmen seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen kepada orang-orang Batang yang ada di sini. Dan integritas dia jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Ulani aja nggak mau dipanggil presiden. Bukan presiden, mau panggil presiden. Halo? Nah, kelihatan kelemahan tablik akbar seperti ini. Satu, itu tidak responsif. Halo itu jawabannya hey. Itu namanya responsif. Halo? Hai. Nah, halo he. He halo. Halo he halo. He halo he. Halo he halo he. Kelemahan pertama tablik akbar itu tidak hadir pikir, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, maka begitu 5 kata langsung S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kuliah di luar negeri gampang. Cari aja orang yang duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Batang. Nah, persis kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu orang Batang, Pekalongan, semuanya itu. Karena orang Batang ini kalau umroh lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kalau terpaksa di masjid cari yang sandaran dan tiduran, mesti wong Batang. Makanya saya cek terus, saya tidak mau, saya serius dengan Pak Bupati di sini. Ternyata yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi udah bersandaran, makan langsung bismika, Allahumma. Ini masih di jalan veteran, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Itu udah mulai nunduk terus, tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Halo? Halo? Jangan sampai saya udah serius ini, ternyata saya hanya bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen meneh, wong rung mlebu wis metu meneh, masalah. Kompak nggak ini? Yang kedua, karena saya dari Kamtipmas Mabes Polri, maka ini yang kita bangun karena ini tahun politik. Saya akan lanjut kalau masyarakat Batang ini kompak.
Karena saya tidak ingin perbedaan pilpres, perbedaan caleg, perbedaan pilkada, mohon maaf ini nanti menjadi putus silaturahmi. Biarkan yang lain bertengkar, tapi dari batang akan ada kedamaian, kerukunan di dalam pilpres nanti. Setuju? Karena Bapak Ibu sudah tepuk tangan, saya uji kekompakan. Yang nggak kompak berdiri pulang. Saya nggak mau ceramah di dalam tidak kekompakan. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti tolong dilihat Bu PC, yang tidak kompak-kompak itu berdiri, jangan dikasih bantuan. Semuanya 1. Nah, nggak kompak kan antara sini dengan situ. Loh. Tepuk tangan era kompak kok nanti pilpres. Ayo, semuanya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4. Tolong 16 orang itu berdiri boleh. Itu kalau jadi pejabat ini potensial untuk korupsi. Ini ada 12 orang itu sana pulang itu. 4 tuh nggak usah tepuk. Itu nanti lagi pejabat mending nggak ada kegiatan main anggaran aja. Saya orang psikologi, jadi saya psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, orang yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, ini temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Ya pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam kiamat ya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di Batang ini sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur. Bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Halo. Kelemahan pertama, tidak fokus. Kedua, tidak kompak. Ketiga, kelemahan tabligh akbar ini belum saya mulai. Mohon maaf. Yang ketiga, biasanya tidak hudurul qulub. Tidak hadir hati, pikiran dan perasaan. Karena yang duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Kadang-kadang dunia nyata kalah dengan dunia maya. Duduk di sini tapi masih merubah status, masih di WA group, masih di Instagram. Oh ya, bagi jamaah YouTubiah yang ikut di sini, jamaah Zoomiyah, jamaah TViyah, jamaah media sosialiyah, yang jamaah daringiyah di seluruh yang menyaksikan Batang ini, mudah-mudahan semuanya jadi keberkahan kita semuanya. Karena belum saya sapa. Boleh nggak yang jualan sini? Pak, beli, tolong dibagikan aja, di gratis ya gitu. Nih, ya. Tapi nggak boleh lewat sini lagi. Nggak boleh sini lagi. Bagi yang sepuh-sepuh sama anak-anak kecil dibagi. Udah. Nih ya, 200. Ya, habis loh. Ya, gitu. Yang itu 100 ya. Kalau 100 sudah. Tapi nggak boleh semuanya nanti sini nanti minta uang semuanya. Maksud saya boleh dagang supaya nggak lupa fokus ya, fokus ya. Ya, mohon maaf. Ini maksud saya ini biar fokus dulu. Yang jualan boleh tapi di pinggir sana. Jadi malam horor ini kabeh. Saya itu menghindari yang ada sini kok. Oh, ini sing bayar ibu Bupati. Ini ya. Udah. Ya nanti Pak anggota dewan yang ngasih ya. Udah. Halo. Ini saya itu karena sing wirawiri, karena biasanya kelemahan kita tidak fokus. Halo. Fokus. Bisa lihat ke depan? Bisa lihat ke depan? Karpet ini warnanya apa?
Tolong semuanya jawab dulu, baru akan saya mulai kalau semuanya fokus. Karpet ini warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Lapangan rumput bola itu warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Pisang kalau masih muda warnanya apa? Karpet ini warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Rumput itu warnanya apa? Jadi jerapah makannya Bu, sini nggak ada kebun binatang ya Bu? Mohon maaf. Udah pernah lihat jerapah? Udah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya lebih panjang mana? Sekarang konsisten ya jawabannya ya. Sekarang kalau jerapah makannya rumput, padahal lehernya dowo. Masaknya banget kok leher muanya orang glosor. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput. Tangan kanan diangkat semuanya. Ini saya kalau nggak fokus, saya mau mulai nggak fokus. Nonton dodolan kabeh. Ayo gerakan. Saya dari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang kata Ibnu Arabi, Anda tidak sedang gerakkan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan. La haula wala quwata illa billah. Dagu bapak pegang dagu, ibu pegang dagu. Ini bodoh apa bujuk ya? Pegang dagu, ibu. Ya Allah, ibu bupati, mohon Pak Slamet, gimana? Pegang dagu. Luwih parah, aneh sing ping rolasmu. Dagu, mau mudun karena dipukul sebelahnya ibu dagu. Dagu. Halo? Masih fokus? Kalau peci saya warna apa? Tolong semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Negro putih warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Saya Pak Selamat, saya Bu Bupati, saya nggak bisa melanjutkan tausiah di Batam ini. Kita dengan Allah. Pohon kayu daunnya lebat. Wih neng mikok Bu. Ayo dipanggil. Wih ngopo ngentek ke panganan ngono malah. Dipanggil. Ayo semuanya ulangi. Sepohon daunnya lebat serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Ulang saya lagi Bu, walaupun nggak hafal kok melu mangap-mangap ngono. Dan ketok nek nglegake akustik lho. Ora apa-apa ning lip sync. Aduh ya. Ibu itu suaranya bagus, lebih bagus daripada Limbat. Serius. Limbatnya wong ndi? Kita nyalon ke sini ya, bukan ya? Oh ya daerah situ. Suaranya timbang Limbat apa Ibu? Ayo semuanya Bu, ulang saya lagi. Ngantuk produksi. Malah jijik. Ini serius kono wis masyaallah itu pager masyaallah. Enak wong ngadeg iki diantem. Wah, mau mundur. Halo. Fokus. Maka kata Nabi, 1 la sholata bi hadrati ta'am. Jangan kalian sholat dengan hadirnya makanan, supaya hadir hati. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Dunia mangan cepetnya luar biasa. Jangan sampai sholat, ingatannya pada makanan. Panganan enak tinggal sholat bismillahirrahmanirrahim. Plunting padu. Pangan kucing ini. Boleh surati kulu kata Allah hus.
Burung lain tambahi surat. Allah tuh, Allah sematu. Usah kucing. Yang kedua, jangan sholat dengan hadirnya menahan dua lubang, dua hadasain, yaitu lubang ke depan, lubang ke belakang. Kencing, kentut, BAB, BAK jangan ditahan. Nek bar wudu terasa kentut, jangan langsung sholat. Batalkan sekalian wudu lagi. Memperbarui wudu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudu lagi, pahala. Aja sholat kalau nahan kentut bisnya. Alhamdulillah kurang ajar Pak Iroki, Masya Allah. Masya Allah, imamnya kulbuai itu nih. Coro Anwar Jahid pokoknya kulbuai le. Ini malah Syafi'i Isma, Al-Ataka, Al-Baqarah kan kurang ajar banget dari yang lain kami. Pokoknya wis teko atahiyat, wis tasawuf akhir kok krasa ngentut. Iman banget. Masya Allah, dijepit-jepit. Sambil merinding-merinding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nek ditahan itu nek daya tahannya kalah, keluarin malah dawa. Kok meneh sing lemu-lemu malah vibrasi, malah melipir-lipir. Ini nek wong ngentutan ya heran Ibu. Saya punya teman dosen tuh mentutani pol. Asal rapat jurusan di UGM itu selalu mampu kentut, digoleki ra ketemu sak semester. Ternyata pinter, nek lungguh cedak meja kosong. Jadi nek ngentut karo geret meja. Grek karo dut jadi grut ngarang. Pinter tenan sak semester gue anggap mampu tuh digoleki ra ketemu. Wong lemu wong wedok lemu mentutane pol. Neng dia pernah salah manajemen waktu. Mosok mejane digeret rampung, entute rung metu. Jadi grek, sayang berapa juran aja cedak kuwi mabutut gimana. Wong ya men kuwi ra ngerti dagu, ra ngerti ya kaya kuwi wong iki masalah. Halo. Maka hadir semuanya? Fokus. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Dengarnya dagu, tapi yang dipegang tidak. Maka saya datang di sini semuanya minta foto karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini. Ibu kira rasa guyu orang. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, Gatot Loco, Sunda Empire sangat tergantung pada orang tua. Maka jadilah orang tua yang mempesona. Pulang dari sini, anak-anak harus bangga dengan orang tuanya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Nek gede ojo kaya bapakmu. Ono adus kono, permus ya wedhus. Persis bapakmu. Bapakmu wis petang dino rati, berarti tidak menjadi contoh yang baik. Sono belajar biar kalau lalatul alit O2N on persis ibumu. Ngaji seminggu ping 3, ikro lagi jiro, ora masalah. Bapak neng kantor ditelepon, Pak segera pulang apa? Kita kedatangan Densus. Ngopo? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Ayu ora ngerti Densus karo sensus, ora ngerti dagu, ora ngerti ji. Ya kowe iki kok maksudku kok. Halo? Maka semuanya harus jadi pribadi yang personal. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kedatangan kita semuanya menjadi jalan surgawi bagi kita. Jalan surgawi yang pertama karena ini sebaik-baik orang adalah duduk untuk membahas, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dua, dengan silaturahmi ini dijanjikan menjadi jalan surgawi, bahkan jadi amalan surgawi. Karena besok di surga tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa. Ngapain di surga kok puasa? Tapi masih ada yang silaturahmi. Maka ulama mengatakan silaturahmi adalah amalan surgawi. Bahkan akan diberkahkan rezeki. Padahal rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Kenapa orang selalu minta berkah? Ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah.
Mau masuk rumah Robi anjirni munjalan mubarakan wa anta khairul muji, ya Allah berilah berkah. Apalagi hari santri, selamat untuk hari tepuk tangan untuk kota Batang ini, karena hari santri diperingati dengan meriah seperti ini. Tidak semua bupati itu mengadakan seperti ini. Maka ini tepuk tangan untuk Pak Bu PJ ini, Masya Allah. Saya baru lihat psikologi sederhana aja, ini ciri ibu bupati yang baik. Makanya kalau saya pesen, biasanya orang sebaik Bu Bupati ini pesen saya satu, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya. Ada yang salah dari saya? Kok tertawanya gitu? Masa belum mati dikubur, kurang ajar ya. Jadi ya semuanya juga gitu maksud saya. Halo. Maka mohon maaf sekali lagi, ini menjadi berkah. Gaji Anda boleh 30 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngelerang, ngantuan, nggak tahu mana dagu, mana ya. On. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, damai. Pilih mana? Inilah berkah. Maka orang ketemu orang, doa untuk berkah, masuk rumah minta berkah. Orang mau nikah, barokallah wa barokah bainakum wa jama'a bainakum wa fiqh. Ya Allah berkailah pengantin. Orang mau makan nasi yang nanam siapa? Petani. Tapi kalau mau makan yang dibuat petani apa? Gusti Allah. Petani matur nuwun, petani gimana doa mau makan? Doa mau makan Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kalau mau ke WC, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar, buku disiapkan nih santri-santri. Kalau mau belajar, buku disiapkan. Terus bismika Allahumma. Bapak era mulai-mulai sok waktu terus ketok doanya gimana? Sumum bumur. Kurang ajar tenan iki ngerti ora? Diulang-walik ya dongane ulang-walik masa. Halo. Karena berkah itu ada 4, catat baik-baik. Padahal rezeki itu ditakdirkan, betul nggak? Rezeki ditakdirkan, tapi masih bisa diubah. Takdir itu ada 2, ada yang ghairu mughayyarat, ada yang mughayyarat, ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Ibu lahir di mana? Itu ghairu mughayyarat, tidak bisa dirubah. Orang tua kita siapa nggak bisa milih. Kalau boleh milih, Pak Nur Slamet pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo dan bisa jadi cawapres. Kalau boleh milih, mungkin Pak Kamto pilih jadi anaknya Pak Jokowi, 2 hari masuk partai bisa jadi ketua umum. Kalau boleh milih, Pak siapa lagi? Pak Rocky nggak berani aku. Pak Kiai Rocky pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Kiai Rocky ini anaknya Pak SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama Pak Rocky. Mohon maaf ya Kiai, maksud saya belum tentu, maksud saya mungkin mau, mungkin kemungkinan sih enggak. Tapi bukan pilihan, betul nggak? Apa kita dulu milih? Saya pilih jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Bali, mungkin nggak milih. Tapi ada takdir yang masih mualakun bainas sama wal ard. Ada takdir yang masih bisa diubah. Maka setiap tahun kita cari Lailatul. Kenapa? Karena ada takdir-takdir yang bisa diusahakan. Contohnya dengan silaturahmi ini berkah rezeki, dengan banyak sedekah akan dipanjangkan usia, dengan ikhtiar kesehatan akan dirubah. Karena kematian itu walaupun ditakdirkan, ibu juga bisa milih. Pengen mati besok pagi? Ada yang pengen? Rame-rame kita tali, ditarik di rel kereta itu, besok pagi kita tengok, insya Allah udah billahi taufik. Karena maka orang bisa pengen mati hari ini bisa kok. Di sini aja pengen mati ada, pinjam setrumnya itu mohon maaf gitu. Bisa, jadi bisa itu. Tapi ada sesuatu yang bisa diubah dengan ikhtiar, dengan sedekah, dengan silaturahmi, berkah rezeki, bahkan dipanjangkan usia, bahkan wasohibin karim akan memperbaiki persaudaraan kita. Wajadatun ilm akan bertambah ilmu kita. Bahkan wa'adabin kita akan tahu bagaimana ada budaya segala macam dengan apa. Maka hati-hati orang yang nggak pernah silaturahmi itu cepat mati.
Orang yang silaturahmi ini keluarlah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu kalau orang nggak pernah bergaul maka akan mengendap. Kalau mengendap maka terjadilah mereka depresi. Depresi itu apa? Tekanan kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik. Dapat modal gitu aja. Lo hati-hati, nek ada di Batang ini kerja bakti atau mangkat, pengajian ratu teko, selawatan ratu teko, mungkin cepet mati. Ada masalah ngurus diri kamar mandi, ada masalah diem di kuburan, mutar itu cepet. Kenapa? Karena maka orang yang silaturahmi itu mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah itu satu pasti teriak, betul nggak? Dua pasti mendekat. Dekat kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Deket kok teriak karena emosional. Deket kok teriak karena dorongan setan. Deket kok teriak karena hilang akal sehatnya. Lihat orang marah. Goblok lu, bego lu, buset. Loh, deket kok teriak. Mbok pelan. Goblok. Bego. Buset. Apa kene daerah mriko Pak Kanto mriko sithik. Wah, bancuk gitu. Enggak ada orang marah kok dancuk. Dan pasti bahasanya kasar. USA nggak mungkin paningal panjenengan enggak yo mah gitu. Jadi panjenengan itu kiri sepuh. Oh kiri sepuh yo enak yo USA ngono kan. Kenapa? Karena itu dari kiri sepuh yo apa. Nah, jadi kenapa? Maka dengan silaturahmi. Maka inilah jalan untuk jalan keberkahan. Apa itu berkah? Ada 4, catat baik-baik. Berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka kenapa Batang ini diberkahi? Karena masih ada santri. Maka masyarakat, alhamdulillah, ini hari santri, ini bagian dari cara meraih berkah. Sesuai amanah Indonesia Raya, bangunlah apa? Jiwanya dulu apa badannya dulu? Dan itu santri. Maka tepuk tangan untuk hari santri. Makanya dulu merdeka ini dari siapa? Dari sejak dulu ulama-ulama bersama para syuhada. Untuk itu hari santri jangan walatan sawfadra bainakum. Untuk para syuhada, untuk para ulama-ulama kita yang mempertahankan kemerdekaan, yang mengusahakan kemerdekaan, dan jalan ini juga jalan veteran. Untuk para pahlawan kita baca Al-Fatihah untuk tidak melupakan jasa para ulama-ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita. Ala hadiniya walikulinati syurkahul. Ini sini terus Pak DPRD terus terakhir sini. Allahumma amin. Ya. Kalau itu yang kau beritahu semua orang tahu. Yang paling penting apa tanda-tanda kalau kamu sudah mau cabut nyawa umat. Oh banyak. Kalau banyak bocorin. Terus dikasih bocoran 3. Hati-hati kamu kalau sudah ada 3 alamatul maut dari alamat tanda-tanda orang dekat dengan kematian dari Izail. 1, orang itu dekat dengan aku dan segera saya cabut kalau udah mulai berubah warna rambutnya. Jadi hati-hati yang nun sewu Pak, yang udah mulai putih-putih, insya Allah nggak lama lagi billahi taufik. Makanya yang putih-putih itu segera tinggalkan dunia hitam. Kalau kata Soimah, tutupen botolmu. Hilangi ajeb-ajeb, dugem-dugem, mabuk, mau udah nih. Karena sudah dekat dengan Israel. Mulai putih-putih. Maka dalam Islam, mohon maaf, uban itu nggak boleh dicabuti. Karena itu pertanda. Kalau itu disemir, malaikat tahu. Ini semiran pora ini ngerti. Malaikat kok dihapusi semir. 2, orang dekat dengan kematian kalau organ tubuh ini sudah berkurang fungsinya. Kalau orang Jogja bilang mata melihat gak jelas, ngoco WA malah didodohke. WA phone 30, jadi yang kono wis ketok kan teman-teman. Telinga sudah gak bisa dengar. Ingatan sudah mulai lupa. Kalau orang Jogja bilang hati-hati kamu kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama mulai blabur, burem, buta. B kedua beser lah, sing nguyuh-nguyuh dhewe. Wis cepet mati, nguyuh-nguyuh. Cepet mati.
beser. Pengajian lagi setengah jam nguyuh ping 3, masa luar biasa. Ini cedak Israel. Berikutnya mulai budek. Jadi nek telepon ini harus saya edukasi Bu, karena mungkin ini jelas-jelas semuanya. Bu, handphone di seluruh dunia ini untuk mikrofon, ini untuk speaker, jadi pas. Ning akeh wong batang telepon tuh, halo. Iya. Lah itu udah dekat dengan kematian. Ini mikrofon ini. Neng video call ditempel ke kuping. Ayo sing di video call iku apa kok peteng tau? Wong video call kok tempel ke kuping. Ayo iki mau sing ra ngerti dagu karo jidat mau. Ayo kok idan. Berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Nun sewu, bojone nyusul turu malah dusit. Kono turu njaba kono watu terus. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, masuk. Berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana kelelawar tidurnya waktu setan ya. Terus bingung. Neng jerapah makannya. Berikutnya sudah mulai buyutan, sudah mulai pokoknya bebek bawel, bodak segala macam. Terakhir kata Israel, orang kalau sudah mendekati asalnya, manusia itu dari tanah, makanannya di tanah, kecenderungannya ke tanah, maka akan ditarik kembali oleh tanah. Tanah ngasih buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang, jatuhnya kemana? Tanah. Karena ini dari tanah mau ditarik kembali. Manusia juga di tanah ada Ustaz, tempat saya tuh mangga banyak, belum pakai banget kontek, kok di tanah nggak ada, ini dicolong wong. Nek tiba mesti naik, makanya orang ngantuk dia mesti ke bawah, ke depan, ke samping, gini dia. Nek mau ngantuk lunjak, untuk pagar ngisor wit ini masya Allah, pisang karena muslimat NU benar. Masya Allah, kupon Pak Yai, anak buah jenengan itu ya orang lebih. Begitu dagu mau neng kene, begitu jidat mau neng kene, nanti balik lagi genah. Halo, fokus. Karena amal agama yang sulit adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Kenapa? Biar semuanya fokus dulu. Baru nanti, saya nggak lama, paling 3, 4 jam, 5 jam aja, nggak lama. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat itu gampang. Yang sulit adalah hudurul qulub, khusyuk dan khuduknya sholat. Khusyuk itu aktivitas batin, khuduk yang menunjang semua aktivitas untuk hadirnya hati. Dari mulai dimatikan handphone, dari mulai matikan api kalau sedang nyala, dari mulai semuanya anak-anak ditali supaya nggak lari kemana-mana. Loh, jangan salah Bu, kalau di Mekah, di Medina, anak itu tali untuk anjing itu untuk anak. Karena kalau hilang nggak mungkin di depan Ka'bah ada pengumuman telah kehilangan, nggak mungkin. Maka memang orang Arab tuh lari sana, maka ditali. Jadi saya dulu lihat, kok ini tali nggak punya USA apa muni asu ya rapi nak modalnya. Masa Ustaz muni asu ya. Jauh benar-benar. Kok tali laris banget, ternyata tali untuk anak. Karena anak biar nggak lari sholat itu kadang-kadang hilang kesana kemari. Kalau hilang di Mekah sulit betul. Karena sekarang sudah mulai ada Bu. Sholat itu sampai jawab handphone kok. Enak-enak sholat di Masjidil Haram itu ring-ring. Aduh sholat, masukkan lagi. Yang jelas saya langsung lihat itu jawab WA kok Bu. Jawab WA. Baru sholat di Mekah, masukkan lagi. Nah, Ustaz tahu kamu sebelah saya kok. Berarti Ustaz nggak khusyuk. Lah kamu juga nggak khusyuk, kamu juga lihat saya. Sudah ini. Maka sholat yang sulit adalah satu, jangan di mana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut itu ya. Neng gitu lele, malah jarang mulai wis mulai. Oh cuman pindah. Pipis. Kok dicepit sih mau piye ngono ya. Dulu malaikat Israel itu, malaikat Israel dikasih tahu, aku tugasku itu nyaputi nyawa satu persatu. Urut dari pinggir-pinggiran itu sampai tengah sampai sini.